Halo semuanya, pastinya kalian pernah lihat benda ini dong. Biasanya sih ada di kamar kalian seperti ini. Nah, gantungan ini ya, namanya gantungan baju. Biasanya sih nempel di tembok. Nah, kita biasanya pakai buat gantung, bukan gantung baju aja sih, celana, tas, topi segala macam lah. Pokoknya kita gantung situ. Nah, sekarang kita coba bakal mencoba memberi beban pada gantungan ini. Kita gantungin tas yang kosong pertama. Nah, kita akan pakai beberapa variabel berat ya. Pertama kita coba beratnya kita masukin laptop. Anggap aja ini beratnya sekitar 3 kg. Baru kita tambahin lagi variabel yang kedua, satu buku nih yang warna hijau tebal. Kita anggap aja ini beratnya asumsikan 1 kg. Jadi variabel kedua itu 3 tambah 1 4 kg. Dan variabel yang ketiga kita tambahin lagi beratnya, beberapa buku yang kita pakai, buku kecil tapi lumayan tebal juga, ada 3 buku. Kita asumsikan saja berat 3 buku ini sekitar 2 kg. Jadi variabel yang ketiga 3 tambah 1 tambah 2 6 kg bebannya yang diberikan pada gantungan tersebut. Oke, sekarang kita lihat dari dekat. Nah, ini dia bebannya, semua udah masuk ke dalam tas. Ada buku-buku, ada 4 buku sama 1 laptop. Nah, sekarang kita lihat lagi gantungannya ini dari dekat. Nah, ini gantungannya terbuat dari besi ya, dari baja, makanya saya solasiin biar dia lebih aman kalau kena tangan nggak tajam. Nah, kita nanti desain bentuk gantungannya seperti ini. Kita desain pakai ANSYS Design Modeler. Oke, langsung aja kita desain gantungan bajunya tadi pakai ANSYS Design Modeler. Kita klik benchnya, kita buka dulu, kita tungguin sampai halaman depannya kebuka ya. Jadi kita desain cukup gantungannya aja nanti dalam 3 dimensi. Krunya sama apa yang buat menggantungin yang dari tasnya itu, slingnya itu, talinya nggak perlu digambar karena kita nanti bikin cukup dari permukaannya aja nanti. Bikin lubang, permukaan face lubangnya itu kita anggap sebagai fix support. Kita bikin permukaan yang terkena gaya dari sling tasnya itu kita nanti pakai tools yang namanya print face sebagai desain. Jadi kita nggak perlu gambar, kita menyederhanakan dari apa yang kita ingin simulasikan atau analisa. Kan konsep dari engineer kan harus bisa begitu menyederhanakan masalah rekayasa engineeringnya. Nah, kalau kebuka kayak gini, langsung aja kita pertama-tama kita bikin geometri ya. Kita scroll ke bawah, klik double klik ya, komponen sistem. Nah, kita scroll lagi cari yang geometri, kita klik, tahan tuh, terus masukin ke kotaknya. Nah, dia muncul geometri itu, baru kita ganti judulnya jadi gantungan. Nah, habis itu kita klik kanan geometri yang ada tantangnya, baru kita klik yang desain modeler. Tunggu sampai desain modelernya kebuka. Itu notifikasinya ada di sebelah kiri bawah tuh, yang desain modeler. Kalau sudah muncul tuh desain modelernya, kita ganti unitnya ke kiri jadi milimeter. Habis itu kita pilih plane-nya, kita pilih pandangannya, kita mau gambar gantungannya dari JX plane, klik kiri, baru sketching. Setelah itu kita gambar profilnya dulu. Yang kita pilih bikin kotak dulu ya, rectangle. Nah, kita klik rectangle tuh, kita tarik garisnya, kita bikin 1 titik sembarang di sebelah situ, satu lagi sebelah kanannya. Udah begitu, baru kita zoom sedikit, kita bikin untuk menjadi dia simetri. Kita klik constraint, baru simetri. Nah, klik simetri, kita bikin kiri dan kanan, klik yang aksis, baru kiri dan kanan, dia akan jadi simetri itu. Bisa kita kasih ukurannya, klik dimension, baru lens, kita kasih jarak dulu yang bawah tuh sama aksis yang Z L1, kita kasih jaraknya 20, baru horizontal pakai yang general, kita kasih untuk lebarnya itu sama tingginya, atau dia bakal jadi nanti jadi tebel dari gantungannya.
lebar kita kasih 2 cm atau 20 mili ya. Klik tuh yang, nah habis itu yang tebelnya, nanti buat tebelnya itu kita 3 itu jaraknya 20 juga ya. Setelah itu kita bikin gripnya ya, nyalain tuh setting, klik yang grip, snap 2D nya kita centang sama snapnya biar kelihatan kotak-kotak, klik pentanda. Setelah itu kita buat lingkarannya, lingkaran 2D, klik yang draw, baru cari di bawah circle, kita klik circle, kita bikin titiknya di tengah tuh garis, baru kita tarik keluar sembarang aja kecil itu, baru klik dimension untuk ngasih ukuran diameternya, baru klik yang general pakainya, kita klik garis lingkarannya, terus kita ubah diameternya tuh D jadi 3 mili. Setelah itu kita trim, klik yang modify, baru trim bagian luarnya tuh yang gak kita pakai, klik, semuanya tuh, terus kita box zoom ya, kita zoom, dia jadi sampai kayak bentuk U gitu profilnya. Kita trim lagi tuh bagian yang itunya, nggak perlu. Nah, sekarang kita klik draw lagi, baru klik konstruksi point at intersection, baru klik garis lebar, baru klik aksisnya tuh. Nanti akan muncul titik tengah kayak gitu buat nanti titik pusat lingkaran yang di bawahnya. Kita bikin lingkaran lagi, klik circle, di draw ya, di titik itu kita bikin titik pusatnya, tarik aja keluar, kalau misalnya belum kegedean gak apa-apa, ntar kita ganti. Misalnya begitu, dengan baru kita klik dimension diameter, klik kiri dimension diameter, kita tarik garisnya, kita ubah di 11 kalau di situ ya, ukuran ininya 3 mili ya, sama. Nah baru kita trim lagi, klik modify trim, kita buang tuh garisnya, jadinya bentuknya simetris sama tuh. Baru kita pakai fillet, modify fillet, kita ubah radiusnya jadi 3 mili. Nah kita klik titik-titiknya di pinggir kiri kanan lingkarannya tuh, nah dia jadi ke fillet begitu, 4 titik. Selanjutnya kalau kita udah selesai profilnya seperti ini, kita coba cek lagi ukurannya tuh, ini sebelah kiri bawah. Nah, kita bikin padnya, klik modeling, XY plane, kita zoom out ya. Nah, baru kita bikin kayak bentuk setengah lingkaran, kita klik sketching, kita bikin circle, klik draw tuh tadi dari circle, kita bikin titik pusatnya di tengah sumbunya, kita tarik garisnya, barang tarik, kalau udah baru klik dimension, kasih klik diameternya, kasih diameternya, nanti jaraknya kan 20, berarti dari jarinya diameternya harus 40 biar jarinya 20, 40 kita bikin 43, salah saya nanti 40. Terus kalau udah kita trim lagi bagian atasnya, kita perlunya bagian bawah aja setengah lingkaran, trim pakai modify, klik baru trim. Nah dua yang atas kita hilangin aja. Nah udah jadi ini setengah lingkaran, ini padnya namanya nih. Nah ini udah jadi huruf U nya atau setengah lingkaran. Kita balik ke modeling, kita buka dulu XY plane, jadi kelihatan tuh dua sketchnya, sketch 1 sama sketch 2. Baru kita klik swipe, nah kita klik OK aja. Nah bagian yang profile kita klik yang sketch yang pertama tuh, klik yang di ZX plane kita gambar tadi. Baru bagian padnya kita sketch yang kedua yang di XY plane. Nah, baru kita klik tuh yang di bawah ada minta
tanda petir kuning, klik generate. Nah, kalau udah dia akan bentuk seperti ini. Tinggal sedikit lagi. Selanjutnya kalau udah jadi kayak tadi, nah kita klik sumbu jetnya tuh buat ngeliat tempat sampingnya. Kita klik yang jet expand lagi, baru kita klik yang simbol new sketch. Nah, baru kan muncul tuh, baru kita klik lagi yang sketching. Kita bikin kotak lagi, klik yang draw, kita bikin kotak pakai rectangle. Kita klik rectangle-nya, baru kita klik di titik yang pas kena bodinya itu, sudutnya tuh di permukaan atasnya. Nah, kita pasin sampai kiri dan kanan, sampai ke atas gitu ya, lebihin sedikit. Baru kita kasih dimension, klik dimension, baru di stand kita ukur lagi stand tuh yang bawah, di bawah sama sumbu Z nya, baru ditarik. Nah, habis itu kita lihat tuh jaraknya udah 20 mili sama. Kita kasih dimension apa tingginya itu, kita kasih berapa ya, taruhlah sama 20. Nah, lebar karena nanti kan ada lubang tuh di situ biar pas dia. Setelah itu nggak perlu ya, cancel aja nih karena kan ukurannya udah simetris, dia udah ngikutin, kalau pas dia sama. Kita klik bikin lingkarannya di tengah ya, draw lagi lingkaran, bikin aja kira-kira di tengahnya tuh begitu. Baru kita kasih ukuran lagi, klik yang dimension, kasih length di titik pusatnya sama di garis atas tuh yang lebar. Kita kasih jaraknya sekitar berapa ya, kita coba dulu 10, coba terlalu deket nanti sama itu belokannya nanti. Kasih jarak 6, terlalu deket ke sana, kasih 8 aja udah pas. Lalu kita kasih diameternya, kita cari diameter dimension, klik yang diameter tuh, kita tarik garis lingkarannya, kita bikin diameternya tuh di diameternya 6, kemudian kita ganti 5 aja diameternya. Baru kita bikin, kayaknya udah, kita bikin extrude nya, klik extrude. Nah, setelah itu kita pilih sketchnya yang tadi kita gambar terakhir, sketch 6 kalau sini. Nah, klik apply di geometrinya ya tuh, baru klik vektornya, kita ganti yang directionnya tuh, kita ganti reverse. Nah, kita masukin tebelnya sama 3 mili. Nah, udah, baru kita generate ya, yang petir kuning tuh tandanya minta generate. Nah, udah jadi, tinggal kasih sedikit lagi. Kita bakal ngasih lengkungan di sudut-sudutnya tuh, 4 sudutnya dekat lubang sama ujung satunya lagi. Kita klik yang blend. Nah, kita pakai fix radius, kita klik. Nah, baru setelah itu kita klik yang ini edge itu, simbol edge, kita klik simbol garis. Nah, radiusnya 3 ya, kita pilih garisnya pakai kontrol ya, ditahan ya, CTRL nya kamu CTRL. Nah, 2, jadi ada 2 garis, ada 2 edge. Pertama yang sebelah situ dulu, kita generate 3 mili. 3 mili segitu kayaknya masih bisa lagi. Nah, kita hilangin dulu tadi gridnya di settingnya biar kelihatan bagus. Kita balik lagi tadi ke blend yang pertama, kita bikin lebih lengkung lagi, kita ganti tadi yang blend pertama, kita ganti jadi, coba tes 5. Kita lihat, cek masih bisa lengkung lagi apa enggak. Kita coba jadi 6, generate lagi ya, klik generate. Kalau dia minta ada petir kuning yang di bawah tuh berarti dia minta generate.
Nah udah, kayaknya udah cukup. Baru yang sebelah ujungnya satu lagi, kita klik blend lagi pakai fix radius. Nah kita pilih lagi yang garisnya, pakai yang garis ya, simbol garisnya, diklik pastiin udah. Nah, satu tuh, itu lagi pakai kontrol ya, jadi dia bisa dua. Ini kita lebih kecil aja lengkungannya karena ada lubang 74 mili, udah cukup kayaknya. Cukup lengkung. Sekarang kita kasih fix radius di atasnya. Chamfer biasanya ada, kalau masuk screw kan ada chamfernya tuh, di lubangnya di atas 1 mili aja. Apply, klik ya, baru generate lagi. Nah udah cukup. Nah tinggal kasih perbaikin tuh yang di tengah tuh, yang dekat belokan sedikit sama pinggirannya. Kita perbaikin yang di tengah itu tuh, kita klik chamfer. Nah kita pakai X lagi garisnya, garis kecil yang di bawah tuh ada lengkungan, baru geometrinya klik apply. F-nya tuh 3 mili. Nanti bakal jadi lurus ya. Oke, kita perbaikin tengahnya. Selanjutnya kita bikin lengkungan lagi di sudutnya tuh, yang di atas tuh, sudut-sudutnya. Kita pakai chamfer, klik lagi chamfer, baru kita ganti jadi 2 mili tuh, yang left sama right-nya, left sama right. Kita klik yang hijau, simbol X, di geometrinya kita klik garis lurus tuh yang buat jadi kita bikin lengkung, baru klik apply. Kita generate. Nah, dia udah melengkung jadi kayak gitu. Nah, kita percantik lagi sedikit lengkungannya. Kita klik yang blend lagi pakai fix radius. Nah kita klik tuh yang tadi barusan garisnya, dua-duanya yang udah jadi, semua garisnya ya, pakai kontrol ya biasa biar nahannya, biar jadi semua garisnya kena, jadi lebih melengkung gitu, jadi radiusnya lebih bagus. Itu mili aja atau 2 mili, coba 1 mili dulu, akan lebih bagus deh, bisa kali 2 mili, coba klik. Nah udah 2 mili tuh, kelihatan lebih bagus deh. Kalau 3 mili kegedean kayaknya, kan nggak bisa. Kita balikin lagi 2 mili aja, kita generate lagi. Nah, kita lihat dari sumbu Z-nya tuh lumayan bagus bengkoknya. Sekarang kita bikin yang di bawahnya, sudut di bawahnya tuh, kita pakai blend lagi, klik blend, fix radius. Nah, garis lurus yang di bawahnya tuh kita klik semua ya, pakai kontrol jangan sampai ada yang lewat, soalnya itu sudutnya. Oke, baru apply di geometri, baru kita generate 2 mili. Dia udah ada kelihatan bengkoknya tuh. Udah cukup, tinggal kita kasih di sampingnya, di sampingnya semuanya. Nanti kita bakal bikin lengkungan lagi, kita klik lagi blend, fix radius. Kita bikin radiusnya 1 mili aja tadi, cukup ya. Pakai yang face ya simbolnya sekarang, jadi semua sisi dari gantungan kita klik, dan lupa tekan kontrol ya biar bisa klik semua sisinya, setiap sisi itu, pinggirnya semuanya. Dari 1 mili, geometrinya apply, udah ada semuanya, baru kita generate, klik generate. Nah jadi sudah jadi siap disimulasi, kan jadi lebih aman tuh kalau kena tangan, nggak tajam banget. Oke geng, selanjutnya yang terakhir kita bikin imprint face buat area nanti yang terkena gaya. Kita klik SY plane, klik modelnya, di modelnya SY plane, baru new sketch. Nah itu muncul di bawahnya di SY plane nya.
baru sketching lagi, bikin kotak lagi rectangle, baru kita bikin aja kotak di bawahnya tuh sembarang kayak gitu. Nah, tarik kotaknya, baru kita bikin simetri lagi, klik modify, pakai constraint ya, di constraint cari simetri lagi, simetri, klik yang aksisnya tengah, baru kiri kanan. Nah, nanti persegi jadi simetri ke lebarnya. Baru kasih ukurannya, dimension, kasih ukuran buat lebarnya sekitar berapa ya, yang terkena gayanya 20. Kita klik sembunyinya biar kelihatan tuh 20, nanti areanya segitu. Baru kita kasih lagi ukuran untuk jaraknya, klik sumbunya, terus klik garis perseginya yang bawah, kita pasin aja, kasih jaraknya 15. Nah, udah tuh, baru kita bikin garis buat tingginya tuh, yang pakai general aja, kurang nggak bisa vertikal, kayaknya nggak bisa nih horizontal, nge-like apa nih, pakai general bisa. Kita kasih 10, nah di atas segitu. Udah itu nih gambar kotaknya jadi. Klik lagi yang bolanya isometric, klik extrude, geometri, itu klik yang sketch yang tadi di XY plane yang kedua tuh, apply yang bolanya tuh, pastiin ya gambarnya yang kita gambar tadi sketchnya. Nah, operasinya kita ganti jadi imprint face. Nah, ini yang tadi kita dibilang di awal, jadi kita nggak perlu gambar sling tasnya yang buat gantungan tas. Terus directionnya kita ganti jadi boot symmetric. Sudah, baru extend tipenya kita ganti jadi trucal. Sudah, baru kita extrude generate ya, klik generate. Nah, udah tuh, udah kebagi jadi face nya tuh, jadi satu body face nya bisa dipecah. Kita pakai view yang ada garisnya biar kelihatan. Oke, siap simulasi, langsung gaskan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau langsung ke tahap simulasi, salah nanti yang geometri ini 3D nya saya bikin link buat downloadnya, jadi langsung ke tahap simulasi aja, nggak perlu ngedesain, sangat terlalu lama gitu kan. Nanti saya bikin link buat download ininya, file ininya di deskripsi ya, tinggal klik aja. Ini kita file save project dulu ya. Oke.